Terbongkar. Gus Yahya diberhentikan oleh Jongos Baklawi Miftahul Akhyar dari jabatan Ketua Umum PBNU setelah menyerang Tarim, negeri asal kaum Baklawi Yaman. Inilah bukti nyata kaum Baklawi tidak akan membiarkan jika Nahdlatul Ulama dipimpin oleh orang-orang yang tidak mau menyembah kepada golongannya. Yang keturunan Papua Selatan, keturunan Merauke, setara martabatnya dengan keturunan Timika. Yang keturunan Timika setara dengan keturunan Makassar. Yang keturunan Makassar setara martabatnya dengan keturunan Jawa. Yang keturunan Jawa setara martabatnya dengan keturunan Tarim. Setara. Saat ini sudah mau usum di Indonesia ini, orang sudah putus urat malu dan urat kehormatannya. Mencaci orang, termasuk habaib di dalamnya, ya, orang Yaman loh. Sampai tahu siapa Imam An-Nakhai, mujtahid, itu orang Yaman. Bagaimana mungkin sekian banyak manusia, 285 juta manusia dengan perbedaan suku, etnik, perbedaan ras, perbedaan keturunan, perbedaan nasab, bagaimana mungkin bisa bersatu menjadi bangsa apabila tidak ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kesadaran bahwa kita semua ini adalah saudara sesama manusia yang setara. Di ultimatumnya Gus Yahya oleh Jongos Akut Baklawi Miftahul Akhyar agar segera mengundurkan diri atau memilih untuk diberhentikan dari posisi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Sesungguhnya itu semua tidak lepas dari sikap Gus Yahya kepada Baklawi Yaman yang selama ini seolah-olah sedang membela. Namun, pembelaannya justru membuat golongan majikan dari Miftahul Akhyar tersebut semakin menjadi bahan bulian warga Nahdlatul Ulama, yang itu semua jelas memunculkan rasa tidak senang dari klan Baklawi dan para jongosnya, termasuk Pak Miftahul Akhyar, yang dalam rekam jejaknya, ia adalah pendukung ormas bajingan bentukan Baklawi Yaman Rizik Syihab yang telah diharamkan keberadaannya oleh negara. Selama ini banyak warga NU, terutama mereka yang sudah sadar bahwa golongan Habib adalah golongan kaum keturunan palsu Rasulullah, mereka tidak senang dengan Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang terkesan seperti membela nasab kaum Habib dengan membabi buta, tanpa bisa menyuguhkan bukti apa-apa kecuali dengan dalil husnuzon saja. Namun di balik itu semua, sesungguhnya ada sesuatu yang janggal dan tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Di mana pembelaan Gus Yahya kepada kaum Baklawi, jika kita memperhatikan setiap kalimat yang keluar ketika ia sedang melakukan pembelaan, Gus Yahya seperti sedang memberikan umpan yang sangat tajam agar warga NU semakin dalam membuli nasab palsu kaum Baklawi Yaman. Selain dalil husnuzon yang sangat fenomenal, yang akibatnya nasab kaum Habib dibuli habis-habisan oleh warga NU karena dipercaya sebagai keturunan Rasulullah cuma berdasarkan zon atau prasangka belaka. Kita tentu masih ingat, Gus Yahya juga pernah menganalogikan nasab kaum Habib dengan nasab wayang yang ditulis dan dikarang secara aur-auran tanpa data oleh kakek beliau Kiai Haji Bisri Mustafa. Sehingga ketika nasab ditulis secara aur-auran, maka orang-orang tidak perlu untuk menanyakan sumber datanya, apalagi dites DNA. Yang dalam istilah yang lebih jelas, Gus Yahya sedang menyamakan nasab kaum Habib dengan nasab wayang karangan kakek beliau yang sama-sama dikarang secara aur-auran. Sehingga mustahil bisa ditelusuri dengan menggunakan metode ilmiah, baik melalui catatan-catatan sejarah maupun menggunakan ilmu genetika. Kiai Bisri itu pernah nulis kitab judulnya Silsilah Wayang. Wah, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno. Dulu itu saja Kiai Bisri itu pernah menulis silsilah wayang. Mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang, silsilah wayang jadi kitab. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Dan begitulah, saya hanya ingin menggarisbawahi gitu supaya teman-teman tuh paham, karena
apa ini manteke Gus Yahya itu memang kelas tinggi toh. Jadi Gus Yahya itu sebenarnya pengen mengatakan ini loh nek cara gampangane cetone blok sutone itu Gus Yahya itu mengatakan bahwa silsilahnya Ba'lawi itu ya sama dengan seperti silsilahnya wayang. Setiap pembelaan yang dilakukan oleh Gus Yahya kepada Baqlawi Yaman, ujung-ujungnya pasti warga Nahdliyin akan membuli habis-habisan kaum Habib karena dibela oleh ketum PBNU menggunakan analogi-analogi yang sama sekali tidak masuk logika manusia. Sehingga hal tersebut menimbulkan rasa tidak suka dari kaum Baqlawi dan para jongosnya, termasuk Rois Awam Miftaqul Akhyar. Apalagi terakhir kali Gus Yahya berpidato membahas polemik nasab, beliau malah terang-terangan menyampaikan tentang kesetaraan seluruh umat manusia, termasuk setaranya orang Tarim Yaman dengan orang Jawa, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran dari Bendoro Majikan Miftaqul Akhyar, yang mengajarkan bahwa golongan mereka adalah golongan manusia dengan derajat paling mulia, sehingga manusia lain diwajibkan untuk menghormati dan memuliakannya. Sikap dari Gus Yahya inilah yang kemudian membuat Jongos Miftaqul Akhyar sangat murka. Dan seperti yang sudah-sudah, ketika ada pengurus NU di tingkat wilayah, cabang, dan sebagainya, sudah tidak percaya bahwa Baqlawi adalah kaum keturunan Rasulullah, maka Miftaqul Akhyar akan sangat arogan memecatnya. Begitu pula dengan Gus Yahya, yang segala tindakannya dinilai telah banyak merugikan posisi Bendoro majikannya, sehingga sang majikannya tersebut menjadi bahan bulian warga Nahdlatul Ulama seantero Nusantara. Bahkan sudah masuk ke cabang-cabang, dipengaruhi cabang-cabang agar mereka menolak Ba'lawi, menolak. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PJN yang sudah mulai menolak. Saya terkejut dengan adanya surat dari PBNU yang menyatakan bahwa ketua terpilih harus diganti atau diadakan konferensi cap ulang. Padahal pada saat konferensi cap yang hadir pada saat itu juga ketua PBNU dan Khatib Suriah PBNU yang memimpin langsung. Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapatkan amanat dari muktamar ini untuk 5 tahun. Ada muktamar 34 yang lalu saya mendapatkan mandat 5 tahun dan akan saya jalani selama 5 tahun. Insya Allah saya sanggup. Maka saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur. Arogansi Miftaqul Akhyar sebagai Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama, main pecat-memecat terhadap pengurus NU yang berbeda paham dengan dirinya. Sungguh, ini semakin membuktikan bahwa Miftaqul Akhyar adalah Rois Am terburuk sepanjang masa, sekaligus menorehkan catatan sejarah yang sangat memalukan dalam perjalanan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Warga NU harus paham, siasat licik yang dilakukan oleh Jongos Ba'lawi Miftaqul Akhyar ingin menyingkirkan Gus Yahya dari kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya aktor besar di belakang yang syarat dengan berbagai unsur kepentingan. Kepentingan politik? Ya, itu pasti ada. Namun kepentingan paling berbahaya di balik ini semua adalah tentu saja kepentingan dari kelompok keturunan palsu Rasulullah yang ingin kepengurusan NU di segala lini diisi oleh para jongosnya. Dan jangan sampai posisi tertinggi diduduki oleh ulama yang sudah tidak percaya bahwa golongan mereka adalah keturunan Rasulullah. Ba'lawi memang harus melakukannya sebab hal ini erat kaitannya dengan muktamar NU yang akan datang. Sebab jika muktamar NU di tahun depan kursi Rois Am dan Ketua Umum dipegang oleh ulama yang sudah tidak percaya lagi dengan nasab mereka, maka tamatlah cerita mereka sebagai keturunan Rasulullah di bumi Nusantara. Gus Yahya dari awal munculnya polemik nasab memang tidak bisa diandalkan oleh Miftaqul Akhyar untuk membela sang Bendoro majikannya. Sehingga Miftaqul Akhyar sudah sejak lama ingin menyingkirkannya. Dan itu dimulai dengan tidak ditandatanganinya beberapa SK pengurus wilayah dan cabang oleh Sekjen dan Rois Am. Yang menurut informasinya, di sana ada semacam transaksi agar suara dari pengurus wilayah dan cabang di muktamar yang akan datang harus diberikan kepada calon yang direstui oleh Rois Am Jongos Ba'lawi Yaman, Pak Miftaqul Akhyar.
Namun yang tidak disangka oleh Miftahul Akhyar adalah banyak dari pengurus wilayah dan cabang yang ternyata lebih pro terhadap Gus Yahya, tidak mengindahkan transaksi politik yang ditawarkan oleh Jongos Baklawi Yaman, sehingga hal itulah yang menjadi sebab banyak SK pengurus wilayah dan cabang tidak mendapat tanda tangan dari Sekjen dan Rois Am. Inilah skenario licik yang dijalankan oleh Baklawi Yaman dan para jongosnya untuk menguasai Nahdlatul Ulama. Dan bayangkan saja jika siasat licik ini berhasil dijalankan oleh mereka, semua pengurus wilayah dan cabang berhasil dibeli suaranya, maka sebesar apapun dukungan warga Nahdien akar rumput kepada seseorang agar menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, dukungan mereka akan sia-sia belaka, sebab yang berhak memilih ketua umum hanyalah pengurus cabang dan pengurus wilayah. Sedangkan warga Nahdien akar rumput hanyalah penonton yang tidak memiliki hak apa-apa untuk menentukan siapa yang menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama.